Oke, silakan Mbak, langsung Iya. dimulai. Kita mulai. Oke, ya. Selamat siang kawan-kawan peserta Kartini Conference. Kartini Konferensi pertama tanggal 23 Juli. Kalau tidak salah hari ini adalah hari yang terakhir ya, hari yang ketiga. Selamat datang juga di dalam diskusi panel yang berjudul Menantang Elitisme dan Feodalisme di dalam Sistem Parlemen, Membakar bara kesadaran kelas perempuan buruh di Gerakan Politik Indonesia. Nah, diskusi ini sebetulnya berangkat dari background karena pilihan serikat untuk memasuki ranah politik elektoral itu semakin terlimitasi karena adanya terbatasnya politik elektoral di Indonesia. Namun karena adanya pilihan serikat untuk memasuki ranah politik itu dibangun oleh kesadaran kelas, maka mereka membuat atau berupaya melawan langit-langit kaca kelas serta politik identitas sebagai perempuan kelas pekerja. Nah, hingga hari ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, politik praktis di Indonesia itu memang tidak lepas dari elitisme, dinasti, dan politik kekerabatan. Gitu. Nah, kemudian studi juga menunjukkan bahwa hampir setengah caleg perempuan di pemilu tahun 2014 itu sekitar 44%, anggota parlemen baik di tingkat nasional maupun di provinsi maupun kabupaten itu tidak lepas dari dinasti politik dan akses ke sumber daya serta jaringan politik lokal gitu. Ini dari penelitiannya Wardani dan Subekti pada tahun 2021. Nah, diskusi ini juga ingin membedah dari kacamata politik kepemimpinan buruh perempuan serta kacamata feminis interseksionalitas. Kita juga ingin tahu bagaimana secara konseptual dan pengetahuan untuk saling membantu bagaimana perempuan, terutama perempuan kelas pekerja itu memaknai solidaritas kaum perempuan kelas pekerja dan pentingnya representasi buruh perempuan dalam gerakan politik. Nah, saya mendapatkan kehormatan untuk menjadi chair dalam diskusi panel. Sebentar ya, ini anak saya telepon terus moderasi para panelis dan kontribusinya dalam sesi tentang menentang elitisme dan feodalisme kaum buruh terutama perempuan dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Nah, dalam sesi kami mengundang pembicara pertama, Dian Trisnanti. Beliau adalah Presiden Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia dan pengurus utama di Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia serta Partai Buruh. Beliau akan berbicara mengenai kepemimpinan politik buruh perempuan. Kami juga mengundang panelis kedua yaitu Mbak Irma Minar dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia atau SPRI yang akan mempresentasikan papernya berjudul Upaya Perempuan Akar Rumput Mengambil Ruang di Parlemen. Gitu. Nah, yang panelis ketiga yang mohon maaf sebetulnya sudah konfirmasi akan hadir, tapi karena ada halangan survei di Timor Leste yaitu Profesor Michelle Ford, sebetulnya beliau akan berbicara mengenai perspektif interseksionalitas dalam gerakan buruh perempuan, namun beliau berhalangan hadir. Kemudian, tapi untuk gap mengenai interseksionalitas mungkin akan diisi oleh pembicara yang lainnya. Lalu pembicara terakhir yaitu Mbak Bivitri Susanti, biasa akrab disapa oleh akrab disapa Mbak Bibip. Beliau adalah pengajar dan pendiri Sekolah Tinggi Hukum Jendera. Beliau juga adalah ahli hukum tata negara perempuan dan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Nah, masing-masing presenter memiliki waktu 10 hingga 15 menit untuk presentasinya. Setelah semua panelis presentasi, kita akan membuka sesi tanya jawab selama 30 menit. Nah, oleh karena itu saya akan membuka sesi presentasi yang dimulai oleh Mbak Dian. Silakan Mbak Dian.
Ya, makasih. Mungkin bisa dibantu untuk share screen, Andi. Ya, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang kepemimpinan politik perempuan kelas pekerja, gitu. Oke. Ya, next. Ya, ya mungkin saya akan bicara terlebih dahulu terkait dengan problem ya yang dialami oleh teman-teman buruh perempuan, di mana saya bekerja untuk teman-teman buruh perempuan kurang lebih sudah selama 14 tahun gitu, terutama di buruh garmen. Problem perempuan kelas pekerja dari yang pernah saya temukan gitu ya di lapangan, terinformalisasinya buruh perempuan dengan hadirnya fleksibilitas pasar kerja. Jadi ketika terjadi informalisasi atas nama fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk kontrak, outsourcing, buruh harian lepas, magang, buruh perempuan itu lebih rentan gitu. Dan yang kedua, sebenarnya informalisasi ini terjadi bukan hanya di sektor formal, bukan hanya di sektor informal gitu ya, seperti ada pekerja rumah tangga, pekerja rumahan gitu. Tetapi informalisasi ini terjadi juga di sektor formal dengan sistem kerja yang makin tidak jelas. Dari studi kasus saya di KBN Cakung, KBN Cakung Jakarta Utara ini dia adalah kawasan industri yang tua gitu dengan 100 pabrik ya, 100 perusahaan yang mayoritas adalah garmen. Dia berdiri tahun 1983, kawasan industri khusus gitu. Dan lalu kemudian menjadi kawasan industri khusus ekonomi ya, KEK gitu. Nah, yang kemudian ada kemudahan-kemudahan di dalamnya termasuk bebas pajak, pelayanan investasi satu pintu gitu. Pada tahun 2013 mulai terjadi relokasi industri. Nah, relokasi industri ini adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena ada mobilitas kapital gitu. Kalau dalam sistem kapitalisme, kapital tidak boleh menumpuk, kapital harus berputar gitu. Berputar ke wilayah-wilayah yang geografinya itu dia lahannya masih luas, lalu tersedia buruh atau tenaga kerja yang melimpah gitu, dan kemudian murah, sehingga kemudian terjadi relokasi. Pada waktu itu ketika terjadi relokasi, yang dipersalahkan atau yang dikambing hitamkan adalah tenaga kerja yang tidak produktif pertama, lalu kemudian upah yang semakin tinggi. Tetapi sebenarnya tanpa upah yang semakin tinggi, tanpa ada pemogokan, buruh itu kapital itu akan terus bergerak gitu. Dia akan mencari ruang-ruang baru dan menciptakan relasi-relasi industri yang baru, menciptakan sistem produksi yang baru dengan juga sekaligus mereorganisasi kelas pekerja. Nah, ketika terjadi relokasi, kemana buruh-buruh perempuan itu berada, buruh juga mengalami mobilitas gitu. Ada yang menjadi buruh migran di Singapura, di Hong Kong gitu ya. Tentu saja dengan akses, kalau yang dari temuan saya itu ilegal gitu, karena itu yang paling mudah dijangkau dan tidak ada pilihan lain. Upahnya mungkin bagi kita gitu, bagi teman-teman yang ada di Indonesia gitu, upahnya tinggi, tetapi sebenarnya upahnya jauh lebih rendah ketika kemudian bekerja menjadi pekerja rumah tangga di Singapura misalkan, itu 650 dolar Singapura. Kalau dari yang saya cek, ternyata itu adalah yang paling rendah. PRT di sana itu 850, paling tinggi itu untuk profesi yang lain dia bisa sampai 2.000 gitu. Kalau dirupiahkan bisa 20 juta, 25 juta. Nah, lalu kemana lagi selain menjadi buruh migran adalah self-employed, bekerja di
bekerja rumahan, buka warung gitu, dan apapun yang kemudian bisa membuatnya bertahan hidup. Tetapi selalu tidak pernah bisa kembali ke sektor formal karena situasinya semakin sulit. Semakin sedikit lapangan kerja formal akibat arus informalisasi. Nah, selain itu, kondisi-kondisi informalisasi ini dijamin oleh wakil-wakil kita gitu di parlemen, oleh para pejabat, oleh para korporat gitu, di balik kebijakan-kebijakan politik dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law. Sebelumnya ada PP 78 yang mengesahkan pemotongan upah, mengesahkan penurunan upah ya, upah murah gitu, PP 78 tahun 2015. Itu artinya apa? Itu artinya suara perempuan kelas pekerja tidak didengarkan atau tidak terwakilkan dalam perpolitikan nasional, dalam proses pengambilan keputusan. Ada keterputusan antara politik non-elektoral dengan politik yang ada di parlemen gitu. Ya, bisa ambil contoh juga bagaimana rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu bisa sampai 20 tahun gitu ya, itu tidak kunjung disahkan. Next. 4 ya. Lalu problem yang lain adalah kerja reproduksi sosial yang masih dibebankan kepada perempuan, yang artinya itu satu tidak diakui, tidak berupah, dan jam kerja semakin panjang. Dari temuan kami gitu ya, ketika mengorganisir teman-teman buruh perempuan, karena upahnya tidak cukup, maka kemudian ada kerja sampingan. Ada beberapa yang bekerja sebagai pekerja seks bahkan. Itu artinya 24 jam. Misalkan kalau dari teman yang bekerja sebagai pekerja seks, dia berangkat kerja itu bangun jam 5 pagi karena harus menyediakan makanan dan peralatan sekolah gitu untuk anak-anaknya. Anaknya ada 4 gitu. Lalu kemudian pulang kerja karena plus lembur itu bisa sampai jam 6 malam, dan jam 6 malam. Boleh minta tolong Mbak Dian sebentar ya, saya intervene sebentar. Boleh di-mute teman-teman yang... Ya, oke, terima kasih. Ya, silakan diteruskan, Mbak. Ya, lanjut ya. Dari satu kasus yang kemudian pekerja sampingannya adalah pekerja seks. Jam 6 pulang, jam 7 akan berangkat lagi untuk melakukan aktivitas bekerja sebagai pekerja seks sampai dini hari itu sekitar jam 1. Tidur artinya dia hanya 3 jam sehari. Banyak kerja sampingan yang dilakukan oleh teman-teman, mulai dari ada yang kerja online, ada yang kemudian jadi ojol, ada yang kemudian dagang online, macam-macam. Ada juga yang menjadi PRT sampingannya ya, tapi yang seminggu sekali kayak gitu. Artinya ada kerja reproduksi sosial yang di rumah tangga itu yang mereproduksi tenaga kerja supaya pulih tenaganya untuk bekerja di ranah produksi gitu ya. Itu tidak diakui dan itu bernilai, bahkan sangat fundamental, tetapi tidak pernah dilihat sebagai kerja karena tidak dianggap produktif, dianggap bukan kerja yang bermanfaat untuk menghasilkan profit. Yang kelima adalah akses atau kesempatan yang tidak sama di segala bidang, terutama pendidikan. Saya ambil contoh ketika dalam diskusi-diskusi terbatas gitu ya, di teman-teman saat kami menyelenggarakan FGD untuk modul sekolah buruh perempuan, ada sebagian yang pergi merantau ke industri gitu, ke kota-kota besar untuk bekerja sebagai buruh pabrik, itu karena hendak mau dinikahkan, jadi menghindari pernikahan paksa. Terus yang kedua karena ingin melanjutkan sekolah, tetapi keluarga lebih memprioritaskan anak laki-laki. Gitu. Jadi diskriminasi atau kesempatan yang tidak sama itu mempengaruhi bagaimana teman-teman mendapatkan pekerjaan yang tanda kutip oleh pasar itu dianggap
lebih punya skill sehingga upahnya lebih baik gitu. Nah, kalaupun terserap di dalam industri formal itu adalah industri yang dianggap itu pekerjaan perempuan atau ada gender based division gitu, gender based labor division ketika kemudian bekerja, dan itu seringkali upahnya tidak setinggi misalkan pabrik otomotif gitu atau perusahaan otomotif. Pada tahun 2015 garment itu kehilangan haknya gitu ya, upah sektoral garment. Jadi kan kita mengenal sebelum PP 78 gitu atau sebelum Omnibus Law itu ada upah sektoral dan kita masuk sektor unggulan sebelumnya garment. Tapi terus kemudian dihilangkan tidak masuk sektor unggulan. Tidak masuk UMSP. Sebelumnya itu kita diberi kemudahan waktu itu oleh Gubernur Ahok, waktu itu Ahok jadi DKI, ditangguhkan. Jadi kalau dari teman-teman itu upahnya sampai 5%, kami dari sektor garment itu upahnya justru malah ditangguhkan. Jadi sebenarnya kami tidak mengalami kenaikan upah. Nah, itu bentuk-bentuk diskriminasi gitu terhadap buruh perempuan, sehingga memang dia rentan. Ini belum termasuk mungkin di sektor lain seperti media atau kemudian yang perkantoran gitu ya, di mana kemudian ketika berkarir itu kesempatannya lebih kecil. Padahal ketika melamar pekerjaan jumlah perempuan bisa saja lebih banyak gitu. Yang nomor 6 adalah bentuk-bentuk kekerasan gitu, kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual. Tentu saja buruknya kondisi kerja itu juga mempengaruhi atau berpengaruh pada tingkat kekerasan berbasis gender seperti maternity leave itu cuti hamil melahirkan dan juga kekerasan seksual. Cuti hamil melahirkan misalkan di buku yang pernah saya tulis pada tahun 2020 ya tentang bagaimana buruh perempuan hamil di masa pandemi itu mengalami banyak kekerasan. Misalkan status kontrak gitu ya, status kontrak itu dianggap kalau berstatus kontrak maka kemudian tidak berhak mendapatkan cuti hamil, meskipun dalam undang-undang sebenarnya itu tidak ada gitu. Tetapi pada prakteknya ketika statusnya kontrak, statusnya harian lepas, itu dianggap tidak mempunyai hak terhadap cuti hamil. Akibatnya apa? Banyak teman-teman yang tidak mengaku bahwa sedang hamil karena takut diberhentikan, takut diputus kontrak, yang itu membahayakan dirinya dan juga janinnya gitu. Dalam satu kasus ada yang sampai kemudian kehamilannya disembunyikan dengan korset ya, yang sampai mengakibatkan hampir keguguran. Next. Mbak Dian, Ya. mohon maaf, saya mau mengingatkan waktunya tinggal 5 menit ya. Oke. Next. Nah, lalu kemudian itulah mengapa penting gitu ada kepemimpinan politik perempuan kelas pekerja baik di organisasi, di dalam komunitas, di kolektif akar rumput, untuk mengambil kepemimpinan gitu sebagai pengurus, juga bagaimana punya keterwakilan di tingkat nasional. Next. Nah, ini yang kemudian dicoba oleh teman-teman buruh perempuan yang tergabung di Partai Buruh gitu ya. Ini bisa kita lihat bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen itu pada faktanya belum mencapai 30%. Dan itu pun seperti yang kemudian pernah saya singgung sebelumnya, keterwakilan perempuan akar rumput di parlemen itu masih belum terwadai meskipun ada kuota politik 30%. Atau ada wakil perempuan yang duduk di dalam parlemen. Next. Nah, ini adalah studi kasus ya. Kebetulan saya mewawancarai beberapa teman yang menjalani proses menjadi caleg gitu. Pertama adalah soal biaya gitu. Jadi teman-teman terpaksa merogoh uangnya sendiri gitu, Ada yang sampai habis 20 juta, ada yang 60 juta gitu. Itu belum biaya, itu bukan biaya untuk suap ya, atau tidak terlibat dalam money politik, tetapi itu adalah ongkos atau belanja politik terkait ketika ada pertemuan-pertemuan di dapil. Nah, yang menarik adalah
teman-teman ini sebelum di Partai Buruh, mereka sudah didukung oleh organisasi, yang kemudian organisasi punya program untuk mendukung, untuk mengirimkan caleg-calegnya di beberapa partai, gitu. Ada yang berhasil, ada yang tidak, gitu. Dan yang ketika berhasil menjadi caleg atau menjadi anggota legislatif di parlemen, ada juga yang lepas atau tercerabut dari organisasinya, sehingga kemudian ada keputusan untuk membentuk partainya sendiri atau menghidupkan Partai Buruh. Next. Nah, kebetulan 2 hari yang lalu ya, atau kemarin kami kebetulan kami sedang mencoba memenangkan caleg kami, yaitu Jumisi gitu, di Dapil 2 DPRD DKI, dan kami menyelenggarakan diskusi-diskusi terbatas gitu dengan warga setempat, yaitu di Tugu, Kelurahan Tugu ya. Lalu kemudian ada yang salah satu warga perempuan menyampaikan seperti ini. Dari dulu saya belum pernah nemuin bacalek yang datangin warga seperti ini. Jadi kami pas pemilu mencoblos asal saja tanpa mengetahui siapa sebenarnya yang kami coblos. Yang penting kami coblos. Tidak mengenal bacalek karena selama ini turun di saat kampanye dengan memberikan uang atau sembako, setelah itu tidak pernah ketemu lagi. Jadi problem terkait dengan money politik atau kemudian jarak antara caleg dengan konstituen, atau kemudian mungkin juga ada caleg memilih dengan banner-banner gitu yang berbiaya, yang juga berbiaya besar gitu, daripada bertemu tatap langsung dengan konstituen. Nah, saya rasa ini bisa menjadi refleksi gitu dan menjadi pilihan strategi bagi teman-teman akar rumput gitu ya, yang hendak hendak merebut ruang di parlemen. Next. Ya, ini sudah. Next. Ya, strategi yang kemudian kami jalankan, mungkin nanti Mbak Irma bisa lebih detail gitu ya. Pertama, kami mengkampanyekan anti politik uang kepada warga dengan lebih sering menyelenggarakan tatap muka gitu, door to door. Lalu mendirikan posko oranye yang itu fungsinya adalah mengadvokasi, termasuk beberapa waktu lalu ada advokasi dari posko oranye untuk mengadvokasi buruh migran di Kamboja, sosialisasi door to door, menggalang dana kolektif, jadi kayak seperti teman-teman FSPMI menggalang 5 ribuan, kalau di FSBPI, di serikat kami menggalang dana 2 ribuan, begitu juga dengan teman-teman JRMK yang menggalang dana kolektif secara terbuka, termasuk juga Yuni ya dari Jala PRT yang juga menjadi caleg lewat Partai Buruh itu melakukan kolekan atau dana solidaritas dari anggota. Membuat survei tentang kebutuhan warga dan ajang-ajang serap aspirasi, memperkuat serap aspirasi internal atau komunitas secara transparan dan melibatkan partisipasi anggota dalam memilih caleg yang akan dimajukan. Nah, ini contohnya ada di JRMK, di mana juga teman-teman tergabung di Partai Buruh dan menjadi caleg lewat Partai Buruh. Ada proses mekanisme di internal untuk teman-teman yang ingin menjadi caleg itu mempresentasikan programnya apa, visinya apa gitu di hadapan warga, dan kemudian warga memilih gitu calon-calon mana saja yang dia itu cukup representatif dan memang layak menjadi caleg atas nama Partai Buruh. Next. Ya, itu saja, dan ini adalah mungkin pesan terakhir yang semoga bisa menyemangati teman-teman yang akar rumput yang mencoba untuk merebut ruang di parlemen gitu. Mari memunculkan wakil perempuan kelas pekerja dengan agenda pembebasan perempuan. Jadi ketika kita mengatakan agenda pembebasan perempuan, ya memang harus interseksi gitu. Interseksi artinya ya kelas pekerja itu tidak tunggal. Kelas pekerja itu memiliki identitas atau wajah yang dia banyak gitu ya. Tetapi sama-sama kelas pekerja, entah dari mulai ras, dari mulai agama, dari mulai identitas gendernya, dari mulai warna kulit gitu. Tetapi kita adalah satu kelas pekerja. Next. Ya, terima kasih kesempatannya. Aku berikan ke Andi lagi sebagai moderator.
Ya, terima kasih Mbak Dian. Mbak Dian tadi sudah coba untuk memberi gambaran ke kita ya, bagaimana perempuan kelas pekerja gitu untuk menggunakan akses dan kontrolnya terhadap terhadap politik dan merebut ruang-ruang politik di parlemen itu ternyata tidak lepas dari problem-problem yang mendasar gitu ya, terlepas dari yang struktural sekali gitu, dari ekonomi, politik gitu. Dan juga Mbak Dian menjelaskan dari studi kasus gitu bagaimana support system itu ternyata dukungan negara dan juga komunitas serta masyarakat itu penting sekali gitu ya Mbak Dian, bagaimana mereka itu mendukung politik representasi perempuan gitu ya. Nah, saya juga punya pertanyaan nih Mbak Dian nih, mungkin bisa di-keep ya gitu ya. Mungkin nanti peserta bisa refleksi dan juga bertanya. Pertanyaan saya sebenarnya bagaimana sih pandangan representasi perempuan gitu ya untuk merepresentasikan politiknya gitu sebagai kaum buruh dan sebagai perempuan. Nah, karena tadi Mbak Dian udah ngomongin soal interseksi ya, Mbak Dian. Oke, saya lanjut ke Mbak Irma. Gitu tadi udah diingatkan oleh Mbak Dian bahwa Mbak Irma ini akan ngomongin soal upaya-upaya perempuan akar rumput dalam merebut ruang di parlemen gitu. Oke, saya akan share screen karena presentasinya sudah dikirim ke saya. Mbak Irma, bisa dibuka ya, mic-nya? Oke. Ya, aku udah buka ya. Ya, kedengeran ya soalnya ya. Kedengeran. Ya, Sebentar halo. ya, Mbak. Ya. Ya. Oke, Mbak Irma punya waktu 15 menit. Saya share screen. Siap. Oke, silakan dimulai, Mbak. Oh ya, oke. Saya akan mulai ya, Mbak ya. Jadi sini saya mengangkat peran penting kesadaran kelas perempuan dalam melawan elitisme dan feudalisme di Parlemen Indonesia. Kedengeran ya suara saya ya? Ya. Oke. Selanjutnya. Profil organisasi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia SPRI berdiri pada tahun 2004 dengan mengorganisir warga miskin kota korban penggusuran. Saat ini bekerja di 7 provinsi dan 16 kota kabupaten di Indonesia. Total anggota 30.000 keluarga miskin, mayoritas penggerak kader perempuan di rumah tangga miskin, kota, dan desa. Selain mengadvokasi penggusuran, SPRI juga aktif melakukan advokasi kesehatan pasien miskin dan perlindungan sosial untuk rakyat miskin. Tahun 2020 sampai 2022, SPRI aktif melakukan advokasi reformasi perlindungan sosial untuk rakyat miskin. Tahun 2022, SPRI DKI Jakarta melatih 70 orang kader perempuan dan membentuk posko pengaduan untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan di 35 kelurahan di DKI Jakarta. Oke, next. Next, Mbak. Ya, oke. Situasi dan masalah, dominasi elit politik, reformis gadungan, dan oligarki. Selama beberapa dekade, politik Indonesia telah didominasi oleh para elit. Sebuah sistem yang dilanggengkan oleh nepotisme dan patronase. Kekuasaan dan pengaruh politik berkonsentrasi di antara beberapa keluarga tertentu. Pelanggengan siklus ketidaksetaraan dan mencegah representasi sejati bagi mayoritas warga negara, kecenderungan feodalistik semakin memperparah masalah ini, memperkuat gagasan bahwa ranah politik adalah ranah eksekutif yang diperuntukkan bagi segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Next, Mbak. Lembar selanjutnya. Oke, situasi dan masalah. Kita melihat tabel di samping ya. Jumlah caleg perempuan pada tahun 2009, 3.910 caleg perempuan, 34,60%. 2014, 2.467 caleg perempuan, 37%. 2019, 3.194 caleg perempuan, 39,98%. Dalam catatan Kompas, selama 5 periode terakhir, jumlah anggota legislatif di DPR RI tidak pernah mencapai angka 30% dari total anggota DPR. Periode 1999 sampai 2004, jumlah anggota legislatif perempuan baru mencapai 9%, 44 orang. Kemudian menjadi 10,7%, 65 orang, dan pada pemilu 2004 sampai 2009
dan 17,6% 100 orang, dan pada tahun 2009 sampai 2014 5 tahun berikutnya pada tahun 2014 sampai 2019 ada 17,7% 97 orang, dan 2019 20,9% 1.120 orang pada tahun 2019 sampai 2024. Sumber dari KPU, Kompas.com, Detik.com, Cakra Wiraka Indonesia. Oke, nah selanjutnya. Dampak perempuan dan kemiskinan, BPS tahun 2020, persentase penduduk miskin Hancock Index perempuan pada Maret 2020 sebesar 9,96%, artinya 9,96% dari seluruh perempuan Indonesia berstatus miskin. Perempuan dan pekerjaan, BPS 2020 50,70 juta pekerja perempuan, 65,35% pekerja di sektor informal yang ditandai rendahnya jaminan proteksi skala usaha kecil, relatif tidak stabil, dan berpenghasilan rendah. Perempuan dan pendidikan, Susenas 2020, perempuan tidak bersekolah 17,20%, SD sederajat 24,95%, SMP sederajat 21,65%, SMA sederajat 26,32%, D1, D4, S1 9,44%, S2, S3 0,39%. Ya, selanjutnya. Problem dan kepentingan perempuan miskin kota. Sini ada problem pengolahan keuangan rumah tangga. Perempuan miskin kota kesulitan mengakses layanan keuangan. Faktor-faktornya rendah pendapatan, kurangnya anggunan, kurangnya identitas dari masyarakat layanan ini. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengolah keuangan mereka dengan bijaksana, menyebabkan masa hutang atau pengeluaran yang tidak terencana besar pasak daripada tiang. Keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal dapat mendorong perempuan miskin di kota untuk mencari pinjaman dari pemberi pinjaman rentenir. Hal ini menyebabkan beban hutang yang berat dan sulit, pendapatan yang tidak stabil, atau tidak mencukupi memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga. Selanjutnya, penanggung-jawaban pekerjaan domestik rumah tangga. Salah satu contohnya kewajiban perawatan dan pengasuhan seakan telah digariskan hanya untuk dilakukan oleh perempuan. Alasannya perempuan itu dianggap tidak cukup kompeten dibandingkan dengan laki-laki. Hal itu bisa mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi gender terjadi. Selanjutnya, pencarian nafkah dalam keluarga. Salah satu bentuk ketidakadilan gender tersebut diantaranya yakni beban ganda. Beban ganda merupakan kondisi yang dialami perempuan ketika mengemban tugas sebagai pencari nafkah sekaligus juga sebagai pengasuh dan perawat untuk keluarga. Perempuan mencari nafkah dituntut harus secara maksimal pula untuk melakukan tugas domestik tanpa bantuan pria, karena pria dianggap tidak perlu oleh sebagian masyarakat untuk melakukan tugas domestik. Kemudian simpul jaringan sosial yang penting dalam transformasi sosial baik di masa krisis non-krisis, individu dan kelompok yang memiliki. Halo Mbak Irma, suaranya hilang. Tidak bisa terdengar Mbak. Mbak Irma bisa di unmute? Ke-mute itu, Mbak. Mbak Irma iya. Mbak Irma bisa. Mikrofonnya bisa dinyalain, Mbak. Audionya Tugas, ya. Ya, oke, halo. Aktivitas sosial. Mbak Irma bisa diulang tadi yang setelah jaringan sosial itu tadi terus hilang suaranya, iya. Oh iya, itu tadi ada telepon yang masuk sih. Oke, saya ulangi ya. Yang penanggung-jawaban pekerjaan domestik sosial rumah tangga ya? Yang itu? Enggak Mbak, yang setelah simpul jaringan sosial itu terus kemudian suaranya putus. Ya. Oh iya itu. Ada yang masuk sih kayak telepon tadi. Aku baca lagi ya. Simpul jaringan sosial yang penting dalam transformasi sosial baik di masa krisis non-krisis. Jadi individu atau kelompok yang memiliki peran signifikan dalam membentuk, mempertahankan atau mengubah struktur dan dinamika jaringan sosial.
Jadi ada organisasi masyarakat non pemerintah sering berperan sebagai simpul penting dalam jaringan sosial yang bekerja untuk mencapai tujuan transformasi sosial tertentu. Kemudian ada aktivis sosial, individu yang secara aktif terlibat dalam upaya perubahan sosial mereka, bekerja untuk mengadvokasi isu-isu tertentu dan mobilisasi orang-orang sekitar untuk bergabung dan memperjuangkan perjuangan mereka dan berperan sekali sebagai simpul kunci. Ya, oke. Untuk kepentingan bagi perempuan miskin kota merasa berkepentingan untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan menjadi agenda politik utama Partai Buruh untuk mengubah karakter kelas dalam negara Indonesia yang berlaku selama ini. Ada 3 prinsip perjuangan ekonomi politik negara kesejahteraan. Pertama, memperjuangkan penguatan politik serikat pekerja dalam negara. Kedua, memperjuangkan distribusi ekonomi dari si kaya ke yang lebih miskin untuk mendorong reformasi sosial. Ketiga, memperjuangkan negara yang berorientasi pelayanan kepentingan publik luas dibandingkan kepentingan segelintir kelompok. Oke, selanjutnya next. Penguatan politik perempuan di akar rumput. Pertama, peningkatan perempuan dalam dunia politik dan kerja. Negara melindungi hak-hak dasar perempuan miskin kota. Tuntutan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang juga diakui secara internasional. Pertama, perempuan miskin kota memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara dan adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Kedua, pendidikan. Semua anak termasuk perempuan miskin berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Negara harusnya memastikan adanya akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap fasilitas pendidikan. Untuk keamanan, negara melindungi perempuan miskin dari segala bentuk kekerasan dan memastikan Mbak, kayaknya ada telepon masuk lagi tuh. Suaranya ke-mute lagi, Mbak. Halo, Mbak Irma. Mbak Irma, suaranya tidak bisa terdengar, Mbak. kedengeran suara saya. Ya, sekarang Ya. bisa terdengar. Mungkin bisa diulang di poin yang tadi, Mbak. Hilang suaranya tadi. Ya, yang ini soalnya ada yang nelfon nih, Mbak. Maaf ya. Saya nggak tahu Nggak siapa yang apa-apa, telepon terus. Mbak. Nggak apa-apa, Mbak Maaf ya. Irma. Ya. Sorry banget. Jadi terputus-putus. Oh, yang pertama ya, peningkatan perempuan dalam dunia politik dan kerja. Itu saya ulangi, oke. Jadi negara melindungi hak-hak dasar perempuan miskin kota. Tuntutan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Perempuan miskin kota memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara dan adil terhadap layanan kesehatan berkualitas. Untuk yang pendidikan, semua anak termasuk perempuan miskin berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Negara harusnya memastikan adanya akses yang adil dan tidak berdiskriminatif terhadap fasilitas pendidikan. Keamanan, negara melindungi perempuan miskin dari segala bentuk kekerasan dan memastikan adanya akses yang mudah, kebantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan. Ya, selanjutnya yang nomor kedua yaitu penguatan politik partai politik. Ya, betul ya. Yang dapat menyuarakan isu dan kepentingan gerakan perempuan. Dalam lanskap politik Indonesia yang dinamis, perempuan telah muncul sebagai kekuatan besar untuk menentang elitisme dan feudalisme yang telah mengakar di dalam parlemen. Dengan semakin banyaknya perempuan yang bergabung dan dengan angkatan kerja dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik, kesadaran mereka telah menjadi alat ampuh untuk membentuk kembali wacana politik dan membentuk representasi dan inklusivitas dengan mengorganisir dan mengadvokasi hak-hak mereka pada perempuan. Ini dapat mendobrak batasan-batasan dan menentang struktur kekuasaan yang sudah ketinggalan zaman dan mendorong perubahan positif dalam lanskap politik. Yang ketiga, pendidikan politik kepada komunitas perempuan. Bisa disimpulkan cepat ya karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Untuk pendidikan, saya percepat ya. Pendidikan politik kepada komunitas yang ketiga, pendidikan politik kepada komunitas perempuan dan warga mampu mendobrak dan mengangkat isu-isu perempuan dan kemiskinan. Di situ partai politik harus berkomitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan
dan isu-isu gender. Partai politik itu harus mengintegrasikan isu-isu gender dan plafon dan dalam program kerjanya. Untuk yang keempat, gebrakan untuk melahirkan dan mendorong caleg perempuan dari akar rumput. Di situ pendidikan politik menurut saya adalah yang keempat ya. Yang keempat mendobrak ya. Kekuatan isu kepentingan gerakan perempuan, langkah yang penting untuk kesetaraan gender. Ya oke. Gebrakannya yaitu meningkatkan kesadaran komunitas perempuan, warga, terhadap isu-isu perempuan dan kemiskinan yang mungkin tidak mereka ketahui sebelumnya. Dan organisasi komunitas pendidikan politik juga mampu untuk membentuk dan memperkuat organisasi komunitas perempuan dan warga. Organisasi semacam ini menjadi wadah bagi mereka untuk berbagi dan berbagi pengalaman dan bersama-sama mengatasi masalah. Ya, selanjutnya. Next, upaya SPRI melakukan penguatan politik. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Oke. Kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Di situ kami mengadakan lokalati gender 1-4 pada tahun 2021 dan 2022. Di situ dengan narasumber dari penggiat HAM perempuan, dan juga kami juga mengadakan pelatihan pembekalan sahabat perempuan penggiat dan penyuluh. Di situ dengan tema kebijakan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta, dan juga kami mengadakan rembuk perempuan bicara bertempat di Jakarta Barat dengan menghadirkan wakil ketua DPRD juga dari DPP, APP, dan dari Dinas Sosial. Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Mbak Irma, Tantangan. waktunya hampir habis ya Mbak Irma. Oke, saya baca aja ya. Norma dan stereotip patriarki masih mengakar untuk menghalangi kemajuan perempuan dalam berpolitik, berorganisasi, dan bekerja. Yang kedua, sikap seksis dan diskriminasi di lingkungan manapun turut meminggirkan suara kelompok perempuan dan serta melemahkan kontribusi mereka. Ketiga, beban ganda perempuan dalam bekerja rumah tangga domestik menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam mengorganisir. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, jalan terang di tengah kegelapan ya. Sebenarnya ini panjang, Mbak. Saya singkat-singkat aja ya. Solidaritas yang bersifat inklusif, fokus kepada kesejahteraan sosial, mendorong tata kelola pemerintah yang transparan, memperdayakan gerakan kekuatan akar rumput, grassroots, memerangi korupsi dan klientelisme, membangun budaya politik baru yang melawan patriarki. Oke. Selanjutnya, terakhir, sekian. Oke. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Irma. Iya, tadi ya Mbak Irma sudah menjelaskan gitu ya bagaimana kalau Mbak Dian tadi itu sudah jelas gitu secara struktur gitu, dan juga sebetulnya persoalan patriarki, bagaimana pembagian kerja secara seksual itu mendasar sekali gitu, bagaimana ruang-ruang politik perempuan itu kemudian direbut dari tingkat keluarga hingga ke negara gitu. Tapi kemudian Mbak Irma meng-highlight gitu persoalan kelas gitu, dan itu dampaknya ke jeratan kemiskinan perempuan kota gitu ya, perempuan miskin kota dan perempuan buruh gitu, dan itu ternyata hubungannya sangat langgeng gitu. Nah, ini juga Mbak Irma menjelaskan bagaimana kurangnya representasi politik perempuan itu ternyata dampaknya ke regulasi yang harusnya itu bisa memproteksi secara sosial keperempuan itu akhirnya tidak terjadi gitu. Nah, kemudian Mbak Irma juga menjelaskan tentang menambahkan apa yang dijelaskan oleh Mbak Dian itu tentang penguatan politik perempuan akar rumput gitu. Kalau Mbak Dian bilang pembebasan perempuan, kalau Mbak Irma bilang bagaimana kita bisa menemukan jalan terang di tengah kegelapan. Nah, kemudian kita melanjutkan presentasinya nih ke Mbak Bibip. Nah, gimana nih Mbak, kita dari kelas buruh dan gerakan politik Indonesia, bagaimana nih kita caranya membebaskan perempuan serta juga membangun jalan terang di tengah kegelapan. Karena saya nggak punya presentasinya, Mbak Bibip bisa langsung share screen aja, Mbak. Ya, baik.
Terima kasih Mbak Andi, selamat siang semuanya. Saya kira saya langsung saja ya, karena waktunya juga tidak banyak. Saya langsung share screen karena saya lebih senang memang kalau kontrol sendiri. Agak-agak kontrol freak kadang-kadang, tapi ya begitulah. Nah, baik. Jadi sebentar ya, ini saya takutnya saya salah. Ini conference, sebentar. Ya, ini dia. Nah, baik. Saya kira berat ya kalau saya harus menjawab pertanyaan Mbak Andi, tapi saya kira itu pertanyaan kunci yang sangat penting. Karena apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber barusan, Mbak Irma, Mbak Dian, itu saya kira kita udah ada fondasinya untuk membicarakan ini. Sekarang adalah pertanyaan penting soal nih gimana caranya. Nah, satu refleksi yang saya coba ambil itu soal atau saya coba gali akar masalahnya di mana. Sebenarnya letaknya ada di kartel politik ini yang akan menggambarkan, akan membantu kita untuk mencari jalan terang yang tadi Mbak Andi sebut itu dari Mbak Irma. Nah, jadi sayang sekali Michelle tidak bisa datang ya, tapi karena saya kira kita semua paham bahwa dalam konteks gerakan buruh, salah satu karya yang sering sekali dijadikan acuan, misalnya saja ini. Dan saya berangkat dari situ untuk mencoba mengisi puzzle-nya gitu. Karena kalau dari analisisnya terutama Caraway dan Ford ya, itu yang saya kuning-kuningin secara saya taruh dengan huruf kuning itu maksudnya untuk menebalkan suatu situasi yang dibaca dalam chapter yang dibuat tahun 2019 itu, bahwa ada konteks tidak adanya organic link to a major political party with a pro-worker platform. Itu yang bacaan, ini sebenarnya kesimpulan bahkan dari chapter itu yang menyorot soal waktu itu gerakan buruh cukup berpengaruh bahkan dalam konteks political opportunity tahun 98 waktu reformasi, walaupun dia sebagai gerakan buruh banyak sekali dihancurkan, begitulah kurang lebih ceritanya begitu. Nah, kemudian setelah reformasi ternyata juga yang dibangun adalah jaringan-jaringan politik dengan partai-partai yang sudah ada, tapi dia tidak punya istilahnya Caraway dan Ford adalah organic links to a major political party, dan nggak ada sebenarnya yang punya pro-worker platform yang jelas gitu. Nah, saya melihat, saya ingin menyoroti bagaimana situasinya pada saat ini karena tentu saja banyak sekali yang berubah dan belakangan ini kita sudah sangat sering berefleksi karena ada momentum 25 tahun reformasi, banyak sekali yang berubah setelah 25 tahun ini. Nah, jadi dalam makalah yang sebenarnya masih awal sekali ini, saya coba membuatkan hipotesis dan pertanyaan penelitian kira-kira seperti ini. Intinya sih saya ingin tahu bagaimana gerakan politik kelas pekerja itu mempengaruhi pengambilan kebijakan di DPR setelah 2014, dan kenapa 2014 ini saya ambil, karena saya memang saya punya hipotesis, pengen sekali saya jawab begitu, atau saya buktikan hipotesis itu soal menguatnya kartel politik dan oligarki politik yang kemudian berpengaruh terhadap banyak hal, termasuk gerakan perempuan pekerja. Nah, saya coba ambil studi kasusnya Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja, tapi untuk mengaitkannya juga dengan gerakan gerakan perempuan pekerja, tadinya saya mau ambil apakah misalnya Undang-Undang RUU PPRT misalnya bisa, ataupun RUU Undang-Undang TPKS, sudah jadi saya masih pakai R saja, Undang-Undang TPKS, tapi akhirnya saya memutuskan untuk membandingkan situasi perempuan dengan representasi perempuan pada umumnya. Nah, dengan itu kalau melihat Undang-Undang Cipta Kerjanya kan saya kira tidak perlu saya jelaskan secara detail, tapi ini sekedar timeline untuk mengingatkan bahwa ada situasi di mana Undang-Undang Cipta Kerja itu saya ambil sebagai studi kasus bukan hanya karena memang ada narasi dari beberapa tokoh partai buruh bahwa partai buruh adalah sebuah reaksi terhadap
Undang-Undang Cipta Kerja, tapi juga karena kita bisa melihat betul bekerjanya kartel politik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi hari Rabu besok nih saya akan menjadi salah satu saksi ahli dalam perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja lagi, tapi Perpu, dan di situ lagi-lagi kami akan berhadapannya pihak pemerintah itu akan diwakilinya lagi-lagi unusual kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan Kementerian Hukum dan HAM, tapi selalu Kementerian Koordinator Perekonomian yang saat ini dipimpin oleh Pak Airlangga. Kita nggak tahu nanti ada konferensi Golkar apa nih nanti akan mengubah posisi dia. Tapi dari fenomena itu saja kita bisa lihat bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini memang didesain untuk kepentingan kartel politik ini. Nah, makanya saya ambil sebagai suatu studi kasus yang sangat menarik. Dan reaksi Partai Buruh terhadap undang-undang ini memang juga menarik. Saya kira pertama-tama pasti harus dilakukan nanti pemetaan aktivis buruh dalam partai-partai politik dan sumbangannya pada kebijakan perburuhan, atau saya nggak tahu apakah sumbangan atau tidak ada sumbangan atau malah memundurkan. Tapi kita tahu cukup banyak aktivis buruh yang masuk baik secara formal maupun tidak formal ke dalam dunia politik formal. Kemudian ada reaksi gerakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, demonstrasi, pengujian ke undang-undang, lobby juga termasuk. Sebagai informasi, hari Rabu besok ini yang tadi saya cerita, saya akan menjadi saksi ahli itu, pemohonnya adalah beberapa federasi serikat buruh dan lebih dari 100 individual buruh. Pemohon prinsipalnya. Nah, jadi ini kan juga bagian dari reaksi dari gerakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan juga tentu saja kita harus baca dokumen pendiriannya, gagasan politik, dan lain sebagainya. Itu yang akan saya soroti sebagai bagian dari studi kasus. Nah, studi kasus yang kedua, tadi ya saya sempat cerita bahwa tadinya saya mau ambil RUU PPRT atau yang mana yang juga menunjukkan soal isu perempuan. Dan Undang-Undang PPRT sebenarnya juga sangat menarik. Karena dalam Undang-Undang PPRT itu kita juga akan melihat besarnya atau luasnya jurang kelas ya. Sebenarnya kan Undang-Undang PPRT itu terlihat sederhana, tapi dia mengandung pertentangan kelas yang sebenarnya cukup, dan feodalisme yang jadi topik panel ini yang cukup luar biasa. Nah, tapi saya pilih keterwakilan perempuan karena saya ingin kita berefleksi secara lebih mendalam begitu, bahwa soal-soal kesetaraan gender memang sebenarnya perspektif, dia tidak hanya sekedar kosakata atau bahkan prosedur. Bagian ini sempat saya presentasikan juga 2 minggu yang lalu dalam gatheringnya jurnal perempuan, tapi khusus untuk bagian ini saja. Dan saya ingin mengatakan bahwa masuknya gerakan perempuan melalui berbagai produk yang mencoba untuk mengenali kelompok rentan sebenarnya punya pengaruh yang sifatnya interseksional pada semua kelompok rentan, pada disabilitas, LGBTIQ, dan lain sebagainya. Nah, tapi itu pendek saja ingin saya sampaikannya, tapi saya punya 5 catatan atau refleksi. Ini yang saya sampaikan di gatheringnya Jurnal Perempuan ketika itu. Bahwa ternyata sebenarnya tidak ada kemauan, jadi bukan unable, tapi unwilling untuk mendorong affirmative action. Kemudian juga untuk aturan main pemilu itu diadvokasikannya bertahun-tahun. Saya lihat beberapa hadirin dalam panel ini juga sudah banyak sekali yang bekerja mulai dari tahun awal-awal reformasi. Tapi kan sejauh ini pun ternyata dijaga lagi. Saya akan sampaikan nanti sedikit kenapa. Nah, karena unwilling harus selalu kita paksa dengan advokasi. Dan dipaksa maksud saya untuk setiap pengambilan keputusan tertentu, advokasi gerakan perempuan itu harus luar biasa sekali. Karena di dalam itu tidak bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan atau perspektif perempuan dan kelompok rentan. Dan saya kira itu yang salah satu contohnya adalah RUU PPRT itu, yang bahkan membuat beberapa senior kita, saya kira saya bisa bilang kita, senior kita yang di partai politik, kemudian bahkan sampai pindah partai politik karena tidak mendapat dukungan dari partainya. Partai politik tidak punya pemahaman gender dan hanya berorientasi kekuasaan dan dunia politik yang sangat maskulin. Boys club, terasa betul, nanti kita bisa ngobrol lagi.
Nah, kira-kira kan gambarannya kayak begini ya, gerakan politik perempuan di dunia politik formal, di mana kita masih akan tersandung dengan situasi-situasi domestik yang akan membuat gerakan perempuan mengalami banyak tantangan. Alarm 10 menit saya udah bunyi, berarti sebentar lagi. Ini sekedar untuk menunjukkan soal prosentase keterwakilan perempuan yang pada saat ini masih 20,52%. Dan ini untuk menunjukkan bagaimana pencalekan sampai dengan akhir perbandingannya. Tapi di slide ini sebenarnya yang ingin saya tampilkan adalah ternyata pasal afirmasi itu kan semuanya dengan memperhatikan. Di Undang-Undang Pemilu 2017 memang nggak se-soft dapat atau dengan memperhatikan, tapi nggak ada sanksi. Dan kita tahu dalam dunia politik kita yang sangat tidak etikal ini, kalau tidak diberikan sanksi tidak akan dijalankan. Nah, sanksi ada baru di peraturan KPU. Kenapa? Karena mereka punya perspektif perempuan. KPU yang lalu. Nah, ini juga sudah menjadi suatu gambaran buat kita bahwa pentingnya perspektif itu konkret sekali, terutama ketika sampai di prosedur. Karena kenyataannya sekarang mau diturunkan lagi secara tidak langsung dengan menurunkan angka prosentase perempuan ke bawah. PKPU ini sekarang tengah diuji material ke Mahkamah Agung oleh beberapa pegiat pemilu. Nah, jadi sekedar untuk menampilkan saja di narasi di media massa orang DPR dan orang KPU selalu bilang, oh nggak akan terpengaruh. Tapi kawan-kawan Perludem sudah membuatkan simulasi yang akan menunjukkan bahwa akan terpengaruh nantinya affirmative action ini. Nah, analisis saya yang masih berjalan adalah memang ada faktor-faktor dalam pengambilan keputusan yang mesti dibongkar. Jadi tesis saya adalah akarnya adalah politik kartel di Indonesia dan dan ini kemudian turun pada level teknis yang sebenarnya level teknisnya ini banyak sekali adalah warisan dari masa Orde Baru yang tidak pernah dibongkar. Misalnya pada level teknis itu ada pola pengambilan keputusan yang bertumpu pada fraksi. Di kita itu tidak ada one person one vote. Di kita itu one fraksi one vote. Makanya politik kartel menguat sekali karena terserah pada pimpinan DPP partai politiknya, bukan terserah si A, si B, si C secara individu. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan di DPR dan ini diperburuk oleh pandemi COVID-19, terutama dalam konteks cipta kerja dan banyak undang-undang lainnya. Tidak ada partisipasi bermakna dan tidak ada perspektif perempuan maupun kelompok rentan secara umum. Bahkan sebaliknya, kalau kita lihat dalam level daerah, itu menggila sekarang tekanan-tekanan terhadap LGBTIQ. Nah, jadi kesimpulan awal yang ingin saya taruh di meja supaya bisa kita diskusikan sama-sama adalah ada tantangan yang luar biasa besar dalam temuan sementara saya itu bahwa ada faktor yang berpengaruh, saya balik lagi sedikit, itu kan politik kartelnya sebenarnya, yang juga turun pada level yang sangat-sangat teknis. Selama hal-hal di level teknis ini tidak dibongkar, termasuk politik kartelnya itu sendiri, salah satunya dengan membongkar cara partai politik diorganisasikan. Sekarang lagi ada judicial review juga ya, supaya ketua partai politik maksimum 5 tahun kali 2 periode saja. Saya sebenarnya pesimis sekali, saya cukup yakin itu akan kalah, unfortunately. Tapi itu salah satu cara sebenarnya untuk membongkar politik kartel di Indonesia. Nah, ini semua kawan-kawan, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau tidak dibongkar, dia akan terus ada. Jadi soalnya menurut saya is much bigger than having a party. Maksud saya baik sekali ada partai buruh sebagai important step, tapi dia tidak akan menyelesaikan masalah dan hati-hati jangan sampai gerakan buruh pada level politik formal dalam bentuk partai buruh juga berhenti pada representasi simbolis, bukan representasi substantif. Jadi jangan sampai nanti di dalam partai buruh sendiri ternyata tidak ada kaderisasi politik perempuan, kemudian agenda-agenda yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan dalam sebuah
pengambilan kebijakan di DPR dan lain sebagainya. Nah, saya berhenti dulu di situ supaya nanti kita bisa diskusi secara mendalam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Mbak Andi. Selamat siang. Terima kasih Mbak Bibip atas penjelasannya ya yang sangat komprehensif gitu, mulai dari ini soal persoalan kartel politik itu sudah sangat menjalar gitu ya, dan tadi juga dibangun oleh kesimpulannya Profesor Michelle Ford tentang kekosongan organik link gitu untuk membangun ruang-ruang demokrasi dari gerakan buruh sendiri gitu. Saya juga punya pertanyaan nih ke Mbak Bibip ya soal itu. Terus juga bagaimana Partai Buruh sebagai reaksi gitu, dan juga refleksi Mbak Bibip gitu ya terhadap Partai Buruh sendiri gitu, yang kemudian mengingatkan ke Partai Buruh maupun partai-partai yang lain gitu tentang representasi substantif itu adalah segalanya gitu di dalam ruang-ruang parlemen. Oke. Ini kita punya sesi tanya jawab. Saya mau tanya dulu ke Mbak Ira. Mbak Ira, kita punya berapa lama ya? Berapa lama waktunya, karena sudah 6 menit. Ya, iya Mbak, kalau di sini jam 12.30 sampai jam 14 ya Mbak ya? Oh gitu ya, kita punya waktu 24 menit ya. Oke, siap. Kalaupun lebih, boleh di-extend 5 menit, karena harus buka panel berikutnya. Karena harus buka panel berikutnya ya, para Oke, siap. Sudah diingatkan oleh Mbak Ira. Oke, Mbak Ira, terima kasih sudah diingatkan. Oke, ada pertanyaan nih kayaknya dari Mas Toyo ya. Sudah ada raise hand ya, angkat tangan. Silahkan Mas Toyo, silahkan dibuka mic-nya. Lalu kalau ada pertanyaan lain kita bisa kumpulkan dan direspon oleh panelis yang ada. Terima kasih. Ya, pertama terima kasih. Ini sesi, menurut saya sesi paling keren yang saya masukin. Dan saya suka sekali, dan saya langsung aja ya, karena ini ada tentu isu buruh dan isu isu miskin kota ya. Kebetulan saya lagi konsen membantu teman-teman admin dan jaminan sosial buat teman-teman transgender gitu. Dan saya terkonek sebenarnya bahwa problemnya teman-teman transgender itu terkonek dengan isu kemiskinan gitu, supaya nggak dipolitisasi isu LGBT. Jadi saya langsung berpikir, wah ini ada upaya sebenarnya membuat gerakan pada isu-isu kemiskinan. Pertanyaan saya dalam konteks politik ya, politik praktis gitu, tadi teman-teman bercerita gitu ya. Boleh nggak di-sharing di gerakan buruh dan di gerakan miskin kota itu, upaya-upaya tadi kan udah ada itu mau masuk ke politik praktis, tapi yang misalnya baik yang dalam tanda kutip gagal maupun yang menang gitu, yang masuk ya, misalnya DPRD gitu, atau ya mungkin DPRD gitu, pembelajaran apa gitu ya yang membuat dia bisa dapat suara besar dan didukung, atau dia gagal gitu dalam konteks pesta demokrasi itu gitu. Nah, kemudian bagaimana negosiasi suara-suara konstituen gitu yang sebenarnya niat baiknya dalam mulia bertarung dalam ruang-ruang kepentingan politik kartel yang dibilang Mbak Bibitri tadi. Itu yang yang pingin saya tanyakan khususnya ke Mbak Bibitri. Yang kedua itu ini Mbak, tadi kan ini ada contoh kelompok buruh, kelompok miskin kota. Saya kepikiran sebenarnya kan kelompok yang pernah saya sampaikan, sebenarnya kelompok transgender ini sebenarnya ada banyak yang punya modal sosial gitu. Dia dikenal oleh masyarakat karena diterima, karena dia perias kantin gitu. Cuman saya tahu juga bahwa ini agak sulit gitu kalau dia nggak berjaringan gitu. Walaupun kemarin saya sudah sempat dapat clue-nya dari diskusi tentang politik itu, bagaimana isu cross-cutting itu dikaitkan gitu. Tapi nggak gampang juga ya, misalnya kelompok transgender bergabung dengan buruh dan miskin kota gitu untuk membangun platform bersama gitu. Dalam konteks politik kartel kayak gini gitu, sebenarnya realistis juga gimana ya Mbak? Aku agak pesimis juga sebenarnya ketika dia berhadapan dengan politik kartel saat kita harus masuk di dalam, misalnya kasusnya Mbak Eva gitu ya, Mbak Eva masuk ke Nasdem, dan kita tahu juga bagaimana nanti Mbak Eva di Nasdem jangan-jangan akan terulang lagi gitu karena politik kartel itu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Toyo. Mas Toyo ini punya 3 pertanyaan sebenarnya ya. Yang satu pertanyaan terakhir itu ke Mbak Bibip, 2 pertanyaan yang sebelumnya itu mungkin ke semua panelis ya.
yang tentang Iya, negosiasi khususnya ke Mbak refleksi. Bibit sih sebenarnya Mbak Bibitri. Oke. Khususnya ke Mbak Bibitri. Nggak enak aja nggak tanya gitu kayaknya Mbak Bibitri harus ngomong itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Maksa. Mas Toyo. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Olin. Pertanyaan untuk Irma dan Dian, untuk caleg perempuan buruh, bagaimana strateginya ke pemilu 2024 gitu? Strategi kampanyenya, karena biasanya kampanye itu biayanya sangat mahal gitu, political cost itu mahal gitu. Nah, itu bagaimana caranya gitu? Oke, lalu ada komentar dari Mbak Lili, lagi hitung-hitung kekuatan politik nih. Oke. Ya, ada pertanyaan lain sebelum kita mengundang respon dari panelis. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, tidak ada. Silahkan Mbak Bibip, atau mau mulai dulu dari Mbak Dian ke Mbak Irma, lalu ke Mbak Bibip yang pertanyaannya banyak nih. Mbak Dian? Ya, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Toyo gitu. Jadi untuk gerakan buruh mengintervensi pemilu bukan hanya sekali ini ya. Aku coba share gitu dari penelitian sebelumnya, beberapa teman itu meneliti terkait bagaimana FSPMI atau KSPI dan KSPI terutama itu ketika kemudian mulai mengintervensi di politik elektoral gitu. Sebenarnya di tahun 99 organisasi buruh itu sudah mulai ya. Ada beberapa organisasi buruh yang berafiliasi dengan partai politik seperti PBN, PPI, PSP, PRD, PSPSI gitu. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Nah, tahun 2004 itu dimulai lagi keikutsertaan buruh di politik elektoral, dari PBN menjadi PBSD, tidak lolos parlemen, lalu kemudian ada PPPI, PKPI, PTKI gitu, itu tidak lolos verifikasi. Beberapa aktivis buruh kemudian menjadi caleg melalui parpol-parpol yang ada. Yang tadi aku sampaikan, ketika ada yang berhasil menjadi anggota parlemen, akhirnya tercerabut dari organisasi asal. Dan itu mau tidak mau jadinya terputus dengan konstituennya gitu. Lalu keikutsertaan buruh di elektoral tahun 2009, PBSD tadi berganti nama menjadi Partai Buruh. Nah, PBSD ini didirikan oleh KSBSI, waktu itu dipimpin oleh Mokhtar Pakpahan ya. Berubah menjadi Partai Buruh, tidak berhasil kembali masuk ke parlemen. Dan tahun 2014, ini yang kemudian sempat memecah gerakan buruh ketika mendukung partai-partai politik yang ada gitu, dan juga mempunyai kekuasaan tanda kutip karena ada MOU, lalu kemudian ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Jokowi gitu ya. Meskipun sebelumnya itu sempat ada pembicaraan untuk barengan gitu, untuk apa sih posisinya terhadap pemilu. Nah, waktu itu teman-teman menggunakan kontrak politik gitu, yang kita tahu pada ujungnya juga ternyata tidak dipenuhi atau tidak dijalankan kontrak politiknya, karena lalu kemudian ada omnibus, ada PP 78. Nah, tahun 2019 keikutsertaannya adalah mendukung parpol yang eksis dan mendukung salah satu calon presiden melalui kontrak politik, Sepultura, Nawacita, dan yang lain-lainnya gitu. Itu di tahun 2019. Nah, sebelumnya sebenarnya sebelum tahun 2019 gerakan buruh itu sudah beraliansi lalu membangun RRI kalau nggak salah, dan mau membangun partai politik, tetapi gagal dan akhirnya kembali lagi terkanalisasi oleh partai-partai politik besar yang ada dan yang punya kekuasaan, dan lagi-lagi ya memang tidak mewakili sejatinya kepentingan pekerja. Nah, itu mungkin yang disampaikan oleh Mbak Bibi, bahwa tantangan untuk terlibat dalam politik elektoral itu sangat besar karena ada kartel oligarki tadi. Kalau sebelumnya itu kita menitipkan gitu ya ke partai-partai politik yang ada, baru tahun 2020 sebagai respon terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Partai Buruh dihidupkan kembali. Nah, betul bahwa Partai Buruh ini dia ini adalah proses menjadi, kalau menurut saya pribadi ya, proses menjadi. Jadi memang tidak dulu dibilang bahwa 100% adalah punya setara 100% terhadap perempuan, semuanya punya
kesadaran atau perspektif gender. Semuanya sangat demokratik gitu. Kenapa? Karena Partai Buruh ini ada aliansi luas gitu, ada 11 organisasi pendiri. Pertama, terus yang kedua dari KPBI sendiri pada akhirnya membangun blok politik atau komite politik Partai Buruh yang melibatkan teman-teman pro demokrasi untuk terlibat dan mempengaruhi atau menyuarakan politik yang lebih progresif gitu. Tapi sebenarnya tantangannya ada banyak ya, mulai dari money politik. Nah, money politik ini membuat kesenjangan antara tidak ada koneksi gitu antara calon legislatif dengan teman-teman dengan yang di akar rumput, dengan warga gitu. Seperti tadi yang saya kutip ya, kami mah nyoblos aja gitu. Saya juga nggak hafal nama calegnya karena datang cuman bagi sembako dan kasih uang gitu. Jadi setelah itu ya lupa gitu. Bahkan mungkin dia nggak tahu itu nomor urut berapa gitu. Jadi hanya berdasarkan transaksi uang yang diterima. Dan sebenarnya itu menyedihkan, sedih gitu karena nggak sampai gitu, pesan-pesan programnya juga tidak sampai feedback dari warga. Dan fragmentasi gerakan buruh. Jadi fragmentasi gerakan buruh ini itu semakin membesar dan bisa dilihat dari density serikat buruh ya, density keanggotaan serikat buruh. Serikat buruh jumlahnya makin banyak, tetapi jumlah buruh yang berserikat makin sedikit. Bukan hanya karena fragmentasi, bukan hanya karena informalisasi yang menyebabkan buruh itu banyak tersebar di banyak pekerjaan informal gitu, tetapi juga karena fragmentasi dari serikat buruh itu sendiri gitu, yang pecah-pecah gitu ya, lebih banyak split gitu daripada kemudian menyatunya. Jadi banyak terjadi perpecahan-perpecahan di serikat buruh. Pengorganisiran buruh juga masih lemah. Ini refleksi dari proses pemenangan Obon ya, kan dia ketika DPR menang, tapi sebelumnya sebagai bupati kalah ya. Itu adalah, jadi organisasi serikat buruh itu sangat terorganisirnya adalah sangat publik atau sangat formal gitu. Kita itu basisnya adalah PUK, PTA, PUK, PTB, artinya berbasiskan pada tempat kerja. Tetapi tercerabut dari lingkungan tempat tinggal gitu. Jadi tidak punya saluran di tempat tinggal. Nah, saluran tempat tinggal ini lalu dibentuk melalui Jamkes Watch atau jaminan kesehatan. Jadi betul banget apa yang dibilang Toyo itu, layanan-layanan jaminan kesehatan, atau kemudian kependudukan gitu ya, yang dia ada di ruang hidup tempat tinggal atau teritori, itu penting sekali untuk dijangkau gitu. Nah, ternyata kalau dari hasil penelitian itu, untuk kemenangan Obon itu kontribusinya sangat besar gitu dari Jamkes Watch gitu, yang kemudian sekarang Partai Buruh membangun Posko Oren. Lalu kebutuhan aliansi luas untuk mendukung pengorganisasian politik kelas pekerja. Kita tahu bahwa tidak semua pekerja merasa dirinya sebagai pekerja. Jadi tagline pekerja itu ketika kemudian, atau Partai Buruh ya, tagline buruh pekerja ketika kemudian itu dipublikasikan, tidak semua orang yang bekerja, working people, itu merasa dirinya sebagai pekerja. Tidak semua misalkan teman-teman jurnalis, tidak semua misalkan teman-teman pekerja media atau yang bekerja di industri kreatif, filmmaker, atau yang kerja-kerja yang semakin banyak diciptakan oleh digitalisasi itu, atau kantoran, bank gitu ya, tidak semuanya merasa dirinya adalah pekerja. Jadi sekaligus ada PR untuk mendefinisikan kembali apa itu kelas pekerja, dan itu sangat penting. Itu sih tantangannya, kenapa menang, kenapa gagal gitu. Apa yang disampaikan Toyo tadi benar banget, karena ternyata justru ketika bicara mengadvokasi dan masuk ke ruang hidup di keseharian buruh sebagai keluarga, sebagai warga negara, itu justru bisa menyumbang suara gitu yang dia itu memang dia lebih bermakna jadinya. Itu aja dulu, nanti pertanyaan Olin mungkin bisa dibantu oleh yang lain, atau aku akan bisa menambahkan setelah teman-teman yang lain menjawab.
Oke, terima kasih Mbak Dian. Oke, Mbak Irma, mungkin bisa langsung bagaimana nih strategi caleg perempuan untuk maju ke pemilu 2024? Pertanyaan Mbak Olin. Ya, terima kasih Bu Olin untuk pertanyaannya ya. Untuk caleg perempuan Partai Buruh, bagaimana strategi untuk pemilihan 2024? Kebetulan kami Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia itu mempunyai basis ya di setiap kelurahan. Itu menjadi motor penggerak bagi kami untuk menjangkau warga. Kami melakukan sosialisasi kepada warga tentang program-program dari caleg, kemudian juga kami melakukan kegiatan monitoring kepada warga. Jadi warga sekeliling kami punya posko juga, jadi kami mempunyai warga yang mungkin nanti akan kami sosialisasi untuk program kami ke depannya untuk caleg, program caleg pemilu 2024. Jadi itu menjadi satu penggerak kami ya untuk strateginya. Kemudian juga kami juga untuk yang selingkungan kami juga, kami kan sering tetangga dan lain sebagainya, kami juga sudah mulai bersosialisasi dan menawarkan program-program kami. Jadi untuk di tengah-tengah situasi yang pada money politik ya, jadi itu memang cukup berat ya, jujur cukup berat karena dari sekeliling kami itu udah mulai menjanjikan gitu ya, partai-partai yang lain itu udah mulai menjanjikan lain segala macam, tapi kami kan tidak money politik ya, Partai Buruh anti money politik, dan kami juga berusaha untuk meyakinkan warga dengan program-program yang kami tawarkan, program terutama SPRI ya, mengadvokasi perlindungan sosial masyarakat. Jadi mereka percaya gitu sama kami gitu kebetulan, dan mereka juga mulai sadar gitu. Tapi belum semuanya. Tapi kami dalam situasi yang berusaha untuk menghapus yang namanya money politik. Emang begitu sulit, tapi kami berusaha sejak dini ya, sejak awal gitu, daripada budaya itu berlaku terus berlanjut bertahun-tahun gitu ya. Dengan partai ini kami mencoba supaya mendidik warga juga, masyarakat supaya memilih itu bukan asal memilih ya, memilih kandidat itu harus benar-benar kandidat yang memperjuangkan hak-hak rakyat ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Irma. Ini ada pertanyaan konfirmasi nih, apakah community organizing sendiri itu maksudnya turun ke bawah dengan biaya sendiri ya? Langsung aja dijawab Mbak. Oke. Kami kan dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Jadi kami memang dalam naungan organisasi. Jadi organisasi yang akan menghandle semuanya gitu. Jadi koordinator dari organisasi kami gitu. Oke. Jadi self funding itu artinya collective funding dari organisasi gitu ya, Mbak Irma. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Irma, atas jawabannya. Oke, bisa langsung ke Mbak Bibip nih yang pertanyaannya gerombolan banyak. Secara umum aja kayaknya ya Mbak Andi ya, karena tadi kan kalau soal-soal yang lebih konkret saya kira memang Mbak Irma sama Mbak Dian yang lebih tahu. Kalau kajian saya kan memang hukum tata negara gitu. Kalau soal-soal perburuhannya pasti Mbak Dian dan Mbak Irma yang lebih tahu. Saya justru belajar dari Mbak Dian dan Mbak Irma. Nah, tapi kalau direfleksikan memang kan modelnya tuh biasanya dua. Pertama, nitip isu, katakanlah begitu ya. Maksudnya model karena belum ada partai politik yang ada di DPR yang memang partai buruh begitu. Model pertama nitip isu, dan yang kedua adalah yang langsung itu kontrak politik. Dan ini yang barangkali irisannya juga cukup kuat ketika kalau kita ambil studi kasusnya kontrak politik waktu itu dengan Gubernur Jakarta, JRMK ya. Dan itu ternyata juga tidak terlalu bisa jadi success story untuk dipelajari. Tapi bagaimanapun kan artinya koneksi antara pemilih dengan wakilnya sebenarnya dicoba untuk dibangun. Nah, tapi kalau model nitip isu memastikan bahwa semua partai politik akan memperjuangkan isu-isu kelas pekerja dan juga perempuan dan kelompok rentan lainnya, ini yang kecenderungannya selalu akan kalah karena kartel politik itu.
senior-senior kita ataupun kawan-kawan kita yang bergerak langsung di DPR RI, DPRD, dan lain sebagainya, ketika sudah sampai pada pengambilan keputusan, pasti akan langsung harus nurut pada Dewan Pimpinan Pusat partai politiknya. Jadi mau sekuat apapun, kalau dia belum punya posisi struktural, misalnya sengotot apapun dari segi argumentasi, tapi posisi struktural itulah yang akan menentukan. Nah, karena itulah saya kira memang pembicaraannya harus diarahkan pada memberikan pendidikan-pendidikan politik itu kepada semua kader-kader partai politik, terutama dalam hal ini partai buruh begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan soal modal sosial itu ya. Kita kelompok transgender udah cukup kuat, tapi Toyo tetap pesimis. Sama sih sejujurnya saya juga tetap pesimis, Toyo. Jadi kita sebenarnya berbagi kegelisahan ya. Tapi kalau coba kita analisis ya, saya kira kenapa saya pesimis? Karena jawaban yang akan saya berikan adalah kita punya persoalan besar di 3 hal. Pertama adalah masyarakat kita yang sangat patriarkis, itu tadi ya, bahkan berpolitik itu sangat maskulin. Kalau bicara soal ini aja, politik uang, teman-teman lihat nggak sih, satu di gedung KPK lama itu ada poster spanduk besar sekali. Kata-katanya adalah hajar serangan fajar. Message-nya sih saya setuju, tapi ekspresinya aja itu maskulin sekali menurut saya, hajar serangan fajar. Susah sih karena ketua KPK-nya sekarang juga dari dunia yang begitu maskulin ya. Jadi itulah yang dihasilkan narasinya. Nah, jadi sangat-sangat tantangannya besar sekali karena yang harus kita bongkar adalah aspek yang sifatnya sudah begitu habitus politik yang sudah begitu rusak begitu. Jadi masuk dari pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang harus dibongkar, yang jadi judul dari panel ini, feodalisme. Feodalisme yang akhirnya juga menyebabkan banyak sekali kawan-kawan kita sendiri ataupun aktivis yang ketika masuk ke DPR juga mereproduksi feodalisme ini. Jadi dengan narasi yang kurang lebih kita udah sering dengar kan, dengan atasan relasi kuasa yang begitu besar juga, makanya bahkan di DPR karena relasi kuasanya begitu besar, kekerasan seksual juga seperti disembunyikan aja semua dengan sukses karena imun terhadap penegakan hukum. Dan yang ketiga juga khusus buat isu transgender, kenapa saya bilang saya juga pesimis, karena isunya selalu akan dibawa ke moralitas. Jadi ketika ada juga misalnya partai politik yang lumayan berani untuk mengatakan atau membela posisi LGBTIQ, pasti dia akan berhenti di titik itu adalah hak asasi manusia. Kita minimal tidak boleh diskriminatif. Benar juga, tapi artinya dia nggak akan berani lebih jauh dari itu karena dia akan langsung kehilangan posisi elektoralnya. Nah, ini yang bagi saya berat sekali, dan karena itulah memang kita punya harapan untuk partai-partai politik, ya, kalau boleh dikatakan partai-partai politik baru begitu ya, not necessarily partai politik anak muda, kayaknya nggak ada lagi deh anak muda juga gitu. Tapi yang mulai mengusung isu bahwa partai politik itu harus mengisi atau menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik yang tujuannya bukan hanya elektoral gitu. Jadi bukan hanya ke kampung-kampung untuk tujuan mendulang pemilih di Februari 2024, tapi lebih dari itu untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi internal nantinya. Itu yang saya kira harus dibicarakan dari sekarang dan nggak akan selesai dalam setahun 2 tahun ini. Pasti ini proyek jangka panjang, tapi bahwa ruang politik formal itu harus dimasuki pada satu titik, itu saya masih berposisi di situ. Karena kalau nggak kita masuki ruang formalnya, maka kalau kita nggak akan kuat untuk membangun gerakan yang sifatnya revolusi, dan itu saya kira pembicaraan lain lagi, ini nggak akan pernah selesai. Jadi kita harus bongkar ruang politik formal dan aturan main politik formal itu dengan mendobrak banyak hal dari dalam juga selain dari luar gitu. Karena persoalannya begitu kompleks.
Nah, ya, itu aja Mbak Andi kayaknya ya yang bisa saya respon. Makasih. Terima kasih Mbak Bibip atas responsnya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Dini gitu. Nah, tadi kan kalau menurut Mbak Bibip, ruang-ruang formal itu justru harus diperkuat juga gitu ya, harus direbut juga gitu. Nah, di sini juga ada refleksi lain lagi, apakah nggak perkuat aja nih gerakan ekstra parlemen gitu? Apa nggak perkuat aja nih ruang-ruang di luar ruang-ruang formal ini gitu, gerakan ruang di luar ruang-ruang formal ini. Nah, langsung aja dijawab Mbak Bibip, atau mungkin bisa ditambahkan juga oleh Mbak Dian dan Mbak Irma. Iya, saya kira nanti Mbak Dian, Mbak Irma juga pasti perspektifnya sangat menarik. Menurut saya memang kita nggak punya kemewahan untuk memilih di dalam atau di luar. Saya kira kita posisinya harus memberdayakan semua kemungkinan, semua celah untuk bergerak yang kita punya. Jadi ketika saya bilang yang di dalam juga harus kita perkuat, harus kita masuki, maksudnya yang formal, saya tidak mengatakan yang di luar tinggalkan saja. Tapi memang dua-duanya ini harus kita lakukan. Energi kita pasti terbatas. Tapi saya kira itu tadi, kita nggak punya kemewahan untuk memilih. Tapi kita juga akan menghadapi situasi di mana ruang politik yang di luar itu pun yang bukan di DPR, DPRD itu juga sekarang relatif tertutup ya, karena ada tekanan-tekanan terhadap warga melalui tekanan hukum lah seperti kasus Fathia Haris, melalui peretasan, doxing, KBGO dan lain sebagainya yang sebenarnya tujuannya untuk membungkam kita untuk bersuara gitu. Jadi perlawanan di situ itu udah pasti, itu seperti sesuatu yang sifatnya mekanisme defensif gitu ya, karena kita dalam posisi terjepit. Nah, tapi jadi kita bukan either or, tapi dua-duanya memang harus kita kerjakan bareng-bareng. Itu aja Mbak Andi, makasih. Makasih Mbak Bibip. Langsung ke Mbak Dian. Ya, kalau dari status yang sekarang, pada akhirnya kami memilih untuk gerakan intraparlementer dan ekstraparlementer. Intraparlementer ini belum ya, kita sedang berupaya gitu. Apakah gerakan ekstraparlementer ini penting untuk dikuatkan? Itu tentu saja iya gitu, karena itu adalah struktur di mana itu juga gerakan politik gitu, ekstraparlementer itu. Dan kita sudah menjadi makanan sehari-hari untuk membangun dan mengorganisir gerakan rakyat atau gerakan buruh, gerakan perempuan, bahkan sampai yang ke ranah sampai door to door gitu. Dan dari sebagai serikat pekerja ada masa-masa di mana kami itu terjebak dalam advokasi harian karena kasus itu tidak berhenti. Mau kasus kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga, dari kasus teman-teman kekerasan PS, pekerja seks itu karena kita double gitu, ada dari kasus aborsi yang kemudian itu berisiko sekali dengan kesehatan reproduksinya, itu tidak berhenti. Dan energi kami itu sudah sampai pada titik puncak di mana kita ini kalau kemudian mengintervensi parlemen dan ekstraparlementer dalam waktu bersamaan, sanggup nggak ya gitu. Tapi aku ingat banget waktu itu pas ngobrol dengan Aswin, yang dia sampaikan itu adalah begini, kadang kita itu tidak perlu menunggu konsepnya itu utuh gitu ya, karena situasinya sangat kompleks untuk kemudian kita itu jalan ke tengah hutan gitu. Kalau kemudian senternya nggak ada, toh pada kenyataannya kita harus tetap jalan di tengah belantara hutan gitu. Jadi memang ya jalani gitu, jalani sambil belajar, dan memang konsep itu pada akhirnya akan kita ramu gitu ya berdasarkan pembacaan teks, dari pembacaan teks literatur sampai kemudian pembacaan teks lewat kehidupan sosial sehari-hari, realitas sehari-hari gitu. Kalau kita membaca teks buku gitu ya, tanpa membaca teks yang hidup dalam dinamika masyarakat sehari-hari, ya kita pada akhirnya kehilangan arah atau kehilangan peta gitu. Artinya nggak ada blueprint gitu, dan kita memang betul nggak punya banyak pilihan gitu. Jadi pilihan yang ada dan kita punya ruang, ambil gitu. Dan itu artinya adalah pertarungan sehari-hari gitu. Apalagi kalau kemudian kita memperjuangkan, kita berjuang sebagai feminis gitu ya. Itu
kita akan selalu menemukan kontradiksi, kita akan menemukan pro dan kontra. Kadang kita nggak punya teman gitu. Bahkan ketika dalam satu forum atau dalam satu kolektif gitu, ada momen-momen di mana ketika kita berpegang pada nilai-nilai baru yang kemudian kita yakini, ya kita mesti siap untuk tidak mainstream. Dan disitulah strategi itu dibutuhkan bagaimana supaya kemudian geraknya itu bisa bersama gitu. Itu sih kalau dari aku ya, dua-duanya pada akhirnya diambil gitu. Oke, terima kasih Mbak Dian. Jadi gerakan intra dan ekstra harus dijalankan meskipun tidak mainstream ya Mbak Dian, dan itu memang harus didukung secara kolektif. Oke Mbak Irma, 1 menit. Mohon maaf nih karena ada keterbatasan waktu. Bagaimana Mbak Irma? Di sini posisi struktural, posisi puncak dalam parpol ya. Mbak Irma mungkin bisa suaranya kecil, suaranya kecil. Iya. Oke, jadi di sini struktural ada posisi struktural ya, adalah posisi puncak dalam parpol. Lalu apakah kita tidak perkuat gerakan ekstra parlemen karena kekuatan uang maha kuasa ya. Jadi emang kalau orang berbicara tentang uang itu pasti semua orang bisa itu ya takjub lah kalau melalui uang. Jadi emang tadi katakan juga sama kedua narasumber Mbak Dian dan Mbak Bibip itu semua benar. Saya juga sama setuju bahwa emang harus balance ya antara keduanya gitu. Jadinya walaupun uang itu lebih dari segalanya, tapi kita juga harus berpikir jernih ya sebelum melakukan segala tindakan kita, apalagi mengambil sebuah keputusan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Irma. Oke, karena keterbatasan waktu dan memang sudah seharusnya waktunya itu berakhir ya, pukul 2, dan kita dikasih keistimewaan nih dari panitia, lebih 7 menit. Oke, terima kasih atas pemaparannya dan juga penjelasannya dari tanya jawab kita yang sangat menarik dari Mbak Dian, Mbak Irma, dan Mbak Bibip. Ini sesi yang sangat menarik. Saya punya tanggung jawab untuk menyimpulkan, meskipun mungkin kesimpulan saya itu tidak kesimpulan saya mungkin bisa mereduksi apa yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa intervensi politik elektoral dari gerakan buruh sendiri secara historis itu sudah ada dengan analisis dan pemetaan kekuasaan dan politik yang memang sangat maskulin dan patriarkis, di mana ruang-ruang formal tersebut itu memang seharusnya sudah dibongkar dari dulu gitu, dari dalam maupun dari luar. Nah, meskipun intervensi politik elektoral itu tidak lepas dari negosiasi dan proses tawar-menawar, namun kesadaran bahwa jaringan-jaringan organik di luar parlemen itu harus dibangun untuk melawan kartelisasi dan feodalisme politik gitu yang ada di dalam parlemen. Dan ini proses strukturisasinya itu dibangun dari kekuatan modal sosial dan kesadaran kelas bahwa pekerja adalah pekerja, dan kesadaran kelas dan gender itu tidak lepas dari pendidikan politik di akar rumput. Terlepas dari optimisme kita dan pesimisme kita sepakat bahwa affirmative action dan representasi substansi perempuan di dalam parlemen itu adalah strategi penguatan politik perempuan, terutama di tingkatan akar rumput. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih panelis, terima kasih kepada para penanya, terima kasih terima kasih peserta atas waktunya untuk hadir di dalam sesi ini. Kita tutup panelnya, dan selamat sore selamat siang, sorry. Selamat siang atas foto bareng dulu. Oke, siap. Kamera. Saya akan ambil fotonya. Saya tunggu ya. Mumpung ada Mbak Andi, Mbak Dian, Mbak Irma, Mbak Bibip, kita foto bareng. Oke. Mungkin bisa buka kameranya semuanya ya. Sista buka kamera dong. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3.
Oke, makasih banyak semuanya. Sampai ketemu di panel berikutnya. Masih ada 2 panel lagi, 1 special session dan juga penutupan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih Mbak Ira, terima kasih panitia Kartini Komplain. Terima kasih semua.